Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Pak GS. Kali ini kita akan membahas tema 3 subtema 2 pembelajaran 4 dari halaman 90 sampai 97. Di awal pembelajaran kita diberi pertanyaan, apakah kamu pernah terlambat sekolah? Jika pernah, maka kapan kamu terlambat sekolah? Hari Selasa minggu kemarin saya terlambat sekolah. Mengapa kamu terlambat? Karena saya terlambat bangun dan terjebak macet di jalan. Siapa saja yang kamu rugikan saat kamu terlambat? Yang saya rugikan ketika terlambat antara lain adalah diri saya sendiri, guru, dan juga teman-teman. Pertanyaan berikutnya, ketika kamu terlambat, adakah dampaknya bagi kamu? Saat saya terlambat, dampak yang melekat pada diri adalah menjadi pribadi yang tidak disiplin waktu. Membuat teman dan guru berpikir kalau saya sosok yang tidak pandai mengatur waktu dan sebagainya. Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak temanmu untuk belajar dengan nyaman? Ketika saya terlambat, maka saya sudah mengambil hak teman-teman saya untuk belajar dengan nyaman. Alasannya adalah ketika saya terlambat dan izin ke dalam kelas, tentu konsentrasi belajar mereka akan terganggu. Selanjutnya, apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak gurumu untuk mengajar dengan nyaman? Ya, ketika saya terlambat, tentu saja sudah mengambil hak guru mengajar dengan nyaman. Alasannya sama seperti pada poin di atas. Selanjutnya, apakah ketika kamu terlambat, kamu belum melaksanakan kewajiban untuk menjadi pelajar yang disiplin? Iya, ketika saya terlambat, sudah tentu saya gagal melaksanakan kewajiban untuk disiplin. Namun, kegagalan ini harus diperbaiki dengan tidak mengulang keterlambatan di hari-hari lainnya. Apa yang menjadi rencanamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Rencana saya agar tidak terlambat lagi adalah tidur lebih cepat, mempersiapkan semua peralatan sekolah di malam hari sebelum tidur, berangkat lebih awal agar terhindar macet, dan lain sebagainya. Nah, datang ke sekolah tepat waktu merupakan kewajiban kita sebagai pelajar. Jadi, agar tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain, maka laksanakan kewajibanmu dengan tanggung jawab ya. Kemudian kita diminta mengamati 3 gambar. Ada gambar siswa yang membuang sampah sembarangan, ada siswa yang menulis atau belajar sambil tiduran, dan ada gambar siswa yang sedang mengerjakan tugas kelompok. Kemudian kita diminta untuk melengkapi tabel di bawahnya. Apa kewajiban kita sebagai pelajar? Menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya, belajar dengan sungguh-sungguh, dan mengerjakan tugas kelompok bersama-sama serta tidak mencoret meja. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Gambar 1 dan 2 belum, gambar 3 sudah. Apa dampak bagi diri sendiri? Membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir atau menjadi sarang penyakit. Maka diri sendiri juga terdampak. Malas belajar akan menyebabkan nilai kita akan turun. Sedangkan untuk gambar 3, mengerjakan tugas kelompok, pekerjaan akan terasa ringan dan cepat selesai. Kemudian, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Gambar 1, lingkungan menjadi kotor dan bisa menyebabkan banjir. Gambar 2, malas belajar akan menyebabkan kebodohan dan akan menyebabkan pengangguran. Gambar 3, tidak mencoret meja akan membuat meja terlihat bersih, serta lingkungan belajar jadi lebih menyenangkan. Terakhir, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Gambar 1, membuat orang lain tidak nyaman, dan jika menyebabkan banjir, banyak orang yang akan terdampak. Gambar 2, orang lain akan enggan mengajak kerja kelompok. Gambar 3, dipercaya orang lain untuk bekerja kelompok. Selanjutnya, kita diminta menulis kewajiban kita sebagai seorang pelajar dan dampak apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Di sini Pak GS contohkan, kewajiban seorang pelajar adalah rajin belajar. Dampak jika tidak dilaksanakan, nilai sekolah rendah. Nomor 2, menyelesaikan tugas tepat waktu. Dampak jika tidak dilaksanakan, tugas menjadi menumpuk. 3, menaati peraturan sekolah. Jika tidak dilaksanakan, akan mendapat hukuman. 4, menghormati guru. Jika tidak dilaksanakan, akan kurang mendapat perhatian dari guru. 5, menjaga kerukunan dengan teman. Jika tidak dilaksanakan, akan membuat suasana tidak nyaman. Kemudian kita akan membahas kalimat efektif. Nah, ciri-ciri kalimat efektif salah satunya adalah hemat kata, dengan tidak menulis kata yang bermakna sama. Sebagai contoh, para tamu-tamu duduk di kursi bukan merupakan kalimat efektif. Seharusnya yang benar adalah tamu-tamu duduk di kursi atau para tamu duduk di kursi. Lalu, mari kita lengkapi tabel berikut dari bacaan si kotak ajaib. Kalimat tidak efektif pada bacaan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, seharusnya yang benar adalah penemu yang pada kesempatan itu, atau penemu yang untuk pertama kalinya. Yang kedua, di depan para bapak dan ibu, atau di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang ketiga, seharusnya lalu televisi terus berkembang, atau televisi kemudian terus berkembang. Untuk mengetahui apa saja ciri-ciri kalimat efektif, silahkan simak video Pak GS mengenai kalimat efektif. Link Pak GS tulis di kolom deskripsi. Lalu, identifikasi lagi semua tulisanmu pada pertemuan ini. Carilah kalimat yang masih belum efektif. Ubahlah menjadi kalimat efektif. Semua tulisan saya merupakan kalimat efektif. Apakah kamu sudah menulis dengan kalimat efektif? Sudah, saya sudah menulis kalimat efektif. Bagian mana dari tulisanmu yang masih belum diperbaiki? Tidak ada yang perlu diperbaiki. Kemudian di halaman 95 kita lakukan percobaan.
Buat sebuah lingkaran, lalu potong lingkaran tersebut menjadi 8 bagian seperti pada gambar, dan susunlah potongan tersebut seperti gambar. Pertanyaannya adalah, bentuk apa yang kamu lihat? Bentuk yang saya lihat adalah menyerupai jajar genjang atau persegi panjang. Lalu, apakah kamu dapat memperkirakan luasnya? Luasnya bisa dicari dari mencari panjang alasnya dan tinggi bangun tersebut. Kemudian kita lakukan percobaan yang sama dengan membagi lingkaran menjadi 16 bagian dan 32 bagian. Pertanyaannya, bentuk apa yang kamu lihat? Sama seperti yang pertama, bentuknya menyerupai jajar genjang atau persegi panjang. Lalu, apakah kamu dapat memperkirakan luasnya? Perkiraan luas bisa dicari dengan mencari alas bangun tersebut juga tingginya. Dan sekali lagi kita ditanya, jika lingkaran kita bagi menjadi juring yang sangat kecil dan kita susun seperti gambar di atas, bentuk apa yang kita dapatkan? Bentuk yang terlihat menyerupai jajar genjang atau persegi panjang. Dan bagaimana kita menemukan luasnya? Jika pada luas jajar genjang adalah alas kali tinggi, atau pada persegi panjang luasnya adalah panjang kali lebar, maka pada gambar di atas, panjang atau alas diwakili oleh setengah keliling lingkaran, dan lebar atau tingginya diwakili oleh jari-jari. Sehingga luas lingkaran sama dengan setengah kali keliling lingkaran dikali jari-jari. Terakhir, bentuk yang dihasilkan mendekati persegi panjang, di mana panjang sama dengan setengah keliling lingkaran, dan lebarnya sama dengan jari-jari lingkaran, serta luas sama dengan panjang kali lebar sama dengan setengah keliling lingkaran dikali jari-jari. Lalu, apa yang dapat kita simpulkan? Luas lingkaran sama dengan setengah dikali keliling lingkaran dikali jari-jari, sama dengan setengah dikali 2 dikali pi dikali r dikali r, sama dengan pi dikali r dikali r. Jadi, rumus untuk mencari luas lingkaran adalah pi dikali r dikali r, atau pi kali r kuadrat. Nah, jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Cukup sekian pembelajaran bersama Pak IS kali ini dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.